yang mau Tuhan kasih tugas ke saya sekarang lebih siap jawab iya. Ya. Salah satu lagu yang menginspirasi saya, kalau saya sering nyanyikan dan saya merasa itu adalah hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Betul. Hidup ini adalah kesempatan. Oke. Hidup ini untuk melayani Tuhan, kan gitu ya. Ya. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini berkat, gitu ya. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Ya. Selagi aku masih kuat. Nah, itu kalau saya nggak kuat lagi nanti saya belum dikasih kesempatan untuk mengaktualisasi melayani, ya pasti akan ada penyesalan. Dan hidup akan merasa useless. Iya. Iman itu kegiatan yang berdasarkan akal budi, tapi berdasarkan kebenaran iman, kebenaran ilahi yang berasal dari kitab suci itu. Nah, karena itu saya jadi senang, karena kehendak bebasnya itu dasarnya apa? Gitu, kayak melayani. Melayani kalau dasarnya supaya dipuji atau supaya dapat imbalan apa, ntar begitu nggak tercapai marah-marah. Ya. Itu. Sobat Semah, jumpa lagi dengan Sobat Podcast dengan Agus Suyanto di sini. Nah, kali ini kami mengundang dan kedatangan insan-insan yang istimewa yang pernah mengalami transformasi secara spiritual, dan kebetulan mereka juga termasuk dalam komunitas spiritual yang terinspirasi dari Injil Lukas, yaitu mengenai perjalanan dua murid Yesus ke Emmaus, dan komunitasnya itu Emmaus Journey. Nah, yuk mari kita ngobrol. Selamat datang Pak Tri, selamat datang. Terima kasih. Nah, oke, sekarang kita ngobrol mengenai Emmaus Journey. Itu kan kalau nggak salah dari Injil Lukas, betul ya? Iya, betul. Inspirasi dari situ ya, mengenai perjalanan dua murid Yesus itu setelah Yesus bangkit. Iya. Gitu. Nah, jadi apa Pak Tri? Emmaus Journey atau yang sering kita sebut EJ itu? EJ secara singkatnya begini. Jadi itu adalah sebuah komunitas spiritual kitab suci. Yang salah satunya adalah mempunyai tujuan membantu umat Katolik lebih menghayati firman-firman Kristus. Dan mengaplikasikan ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam konteks itu peserta akan diajak untuk menjalani kehidupan dalam beberapa tahap. Yang pertama, kehidupan mendasar. Yang kedua, kehidupan berbuah. Dan selanjutnya, terfokus. Demikian. Iya. Oke. Nah, ngomong-ngomong, kalau di Paroki Sukasari, kapan nih? EJ ini kapan masuk? Atau mungkin ada di Indonesia, apa di Amerika, apa di luar negeri gitu? Memang awalnya dari Amerika ya. Oh, awalnya dari Amerika. Ya, Mr. Rich ya. Terus dibawa ke Indonesia itu kalau nggak salah oleh Pak Pras ya dan Bu Dewi itu tahun 2001. Tahun 2001. Masuk pertama ke Paroki Santa Monica. Berarti di Keuskupan Agung Jakarta. Ya. Ya. Nah, masuk ke SFA itu tahun 2019. Waktu itu masih dengan almarhum Romo Lukas ya. Lukas. Nah, beliau yang membuka diri untuk memberi kesempatan kepada Emmauser yang sudah ada untuk memperkenalkan dan membuka di SFA.
Oke. Sebelum berarti ke Keuskupan Bogor langsung ke Paroki Sukasari apakah mungkin ada ke paroki yang lain? BMV ya. Oh, Ya. katedral ya? Katedral, Oh, ya, oke. ada Budi. Berarti dari katedral kemudian juga ke Sukasari juga. Ya. Biasanya berapa lama? Kalau boleh saya tambah tadi disebut Emauser tuh orang yang sudah tergabung dalam Oke. kelompok ini Oke. disebutnya Emauser. Emoser. Iya. Jadi semacam apa lulusan ya apa alumni ya? Iya. Atau itu tepatnya? Ya, yang sudah menyelesaikan apa namanya sesi-sesi dalam emosi ini selama 9 bulan. Selama 9 bulan. Ya. Selama 9 bulan. 9 bulan. Seminggu berapa kali? Seminggu 1 kali. Seminggu 1 kali. Ya. Berapa jam? Antara 2,5 sampai 3 jam. Itu pertemuannya online atau offline, Pak? Saat ini kalau yang di SMA itu online. Online. Awalnya offline. Awalnya offline. Tapi Baik. sejak COVID itu ya, Iya. jadi online dan kelihatannya minat dari luar Bogor banyak. Justru dengan online ini kita ada peminat dari Irian, dari Manado, dari Yogyakarta. Ya, Oh, berarti bisa seluruh Indonesia itu? bisa. Iya. Ya, yang bawa ini Emauser dari BMP. Iya. Mungkin ikutnya dari paroki lain dulu ya. Oke, Tapi oke. kebetulan memang umat di BMP. Ya. Iya. Berarti udah banyak ini dari tahun 2019 ya? 2019 ini sudah selesai udah angkatan ke-6 udah SMA. Angkatan ke-6. Ya, April kemarin akhir dari angkatan 6. Iya. Oke. Nah, terus ini kan 9 bulan ya. Kalau kita, mungkin Pak Hardi nih, Pak Hardi. Soalnya kelihatannya asing ini. Pak Hardi, 9 bulan ngerasa bosan nggak Pak? Ikut itu Pak? Ini menarik pertanyaan ini karena umumnya orang yang saya tanya ya, awalnya mereka itu merasa terpaksa. Saya sendiri gitu awalnya 9 bulan lama amat ya gitu. Terus ada PR gitu. Tapi ya sekalian ngecap ini ya. Terus terang setelah 2 bulan kira-kira, 2 bulan masuk 3 bulan mulai tertarik. Dan bukan hanya saya saja itu. Beberapa orang yang saya tanya gitu. Karena memang pendekatannya beda dengan kursus-kursus gitu. Bayangin kalau kursus kita suruh dengerin aja 9 bulan, saya sendiri bayangan pertama gitu. Tapi ternyata beda dengan kursus, justru itu yang menarik gitu. Nah, bedanya gimana? Apakah mungkin ada kesempatan sharing kah? Atau gimana kayak begitu? Itu bagian dari pertemuan di EJ ini. Oke. Jadi EJ ini bukan kursus. Kita diajak bertumbuh dalam iman berdasarkan kitab suci secara bersama dalam komunitas. Justru kuncinya di sharing. Kuncinya di sharing. Refleksi dan sharing. Oke. Kita didorong untuk membuat refleksi yang didasarkan pada ayat kitab suci. Oke. Nah, setelah kita membuat refleksi, di-sharingkan dalam grup itu. Nah, justru ini yang menarik. Setelah 2 bulan umumnya mereka bilang gitu. Awalnya bikin jurnal refleksi itu yang paling berat gitu. Nah, oke, membuat jurnal berarti orang itu harus ada kemampuan menulis, mengungkapkan perasaan dong. Betul. Oke. Betul sekali. Jadi pertama tadi dibilang tujuannya itu untuk menyalakan antusiasme umat untuk mengalami pertumbuhan iman, tapi tentunya berdasarkan kitab suci ya, nggak sembarang. Nah, pertumbuhan iman itu dilakukan melalui renungan-renungan refleksi yang berdasar ayat kitab suci itu. Gitu. Nah, dengan itu kita makin jadi semangat, makin antusias. Iya, gitu ya. Hidup saya itu kalau dikaitkan dengan ayat kitab suci begini gitu. Nah, di-sharingkan menariknya. Iya. Mungkin grup itu kan ada dari 5 sampai 10. Ada 2 orang yang menggunakan ayat yang sama, tapi refleksinya jauh berbeda. Oke. Justru itu yang menarik.
Nah, orang makanya kadang-kadang pendaftaran agak sulit. Ini pernah jadi panitia ya, karena bayangin 9 bulan ya. Pasti betul. Orang lazimnya kalau 9 bulan, apalagi kerohanian seperti itu, kayaknya waduh berat itu 9 bulan. Tapi setelah di ini enjoy Pak ya? Iya, orang memperoleh manfaatnya buat diri sendiri. Oke, buahnya. Iya, Oke. betul. Nah, ini kalau kembali sedikit ya, kenapa saya walaupun terpaksa, tapi saya pengen. Karena ya seperti saya sampaikan pernah beberapa waktu yang lalu ya, awalnya kita tuh kan ditekankan tiap kali ada tugas pewartaan. Ya. Pewartaan itu kan misi agung itu bolak-balik di itu pewartaan. Terus saya pikir kalau saya nggak punya modal, gimana saya bisa mewartaan? Jadi saya harus mengisi dulu. Oke. Nah, saya bertolak dari situ. Nah, pernah ikut CAP, pernah IJ, saya ya pengen aja mana yang paling cocok buat saya, ya saya ingin pelajari. Ya gunanya untuk mengisi itu. Kalau udah saya mengisi diri sendiri, ya pewartaan itu akan lebih mudah. Berarti kita pun bisa sharing sama orang kan kayak begitu. Iya, karena sudah mengalami sendiri. Sudah mengalami sendiri. Bukan katanya kalau 9 bulan itu ngeri dah kayaknya seperti itu ya. Ya kan? Iya. Tapi memang yang harus saya sampaikan, nah kalau boleh dibilang itu modulnya ya. Modulnya atau ya dalam bentuk buku lah. Jadi museum ini 9 bulan itu dibagi dalam 4 buku ya. Oke. Jadi 4 modul. Yang pertama kehidupan mendasar ya. Jadi di situ memang awalnya bagaimana cara kita supaya lebih ingat kalau sudah membaca ayat kitab suci itu dikasih tanda kayak apa digaris kayak gitu. Jadi itu Alkitab itu punya saya sekarang udah warna dan itunya uretannya udah nggak karuan itu sisip di mana sisip di situ. Tetapi pada waktu nanti suatu saat kita pengen buka lagi, oh ini ada ayat yang pernah saya baca, cuman lupa lagi karena memang sifat manusia ada banyak juga ya. Tapi minimal waktu itu pernah saya baca dan pernah saya renungkan dan ini teringat kembali. Oh, ya. Oke. Jadi di situ tentang bagaimana supaya kita gampang mengingat apa yang sudah kita baca. Terus bagaimana mencari metode-metode doa yang cocok untuk kita gitu ya. Oke. Sip, menarik. Ya. Oke, doa ya. Soal gini, Patri. Saya pernah ada ketemu teman. Nih, jadi ceritanya begini. Bagaimana struktur doa yang baik? Ya kan? Nah, satu contoh begini. Misalnya ekspektasi kita gaji misalkan 100 juta sebulan. Tetapi realitanya cuma dapat 50 juta sebulan. Ya kan? Berarti kan tidak sesuai dengan ekspektasi kita dong, kayak begitu. Nah, tapi di satu sisi kan kita harus apapun yang kita terima bersyukur kayak begitu. Iya. Nah, katanya, Pak Agus, coba dong colek sama orang EJ katanya. Mereka diajarin itu tuh struktur berdoa. Nah ini kebetulan ingat juga tuh pertanyaan itu. Coba orang colek. Satu, kedua, tapi orang EJ ini bagusnya gini. Jadi dia cerita, dia sampai ikutin EJ itu Pak. Itu kan memang online ya. Dia waktu itu di Pineng. Waktu itu di Pineng nungguin anaknya di rumah sakit, dia sampai ngikutin EJ itu nggak lepas. Wah berarti kan saya tangkap, wah ini EJ itu begitu membekasnya di orang tersebut kan gitu. Kecanduan itu tadi saya bilang. Ada kecanduan ya. 3 bulan tuh ada sesuatu yang belum dikerjakan, ada sesuatu yang perlu dikerjakan gitu. Iya. Karena pada masing-masing sesi itu memang berbeda. Memang berbeda. Masing-masing ada sesi yang berbeda. Iya. Satu tadi tentang bagaimana mulai asik menanamkan keasikan membaca kitab suci. Yang kedua mungkin mulai menggali talenta. Oke. Menggali talenta sehingga nanti apa yang mau kita persembahkan kepada Tuhan. Jadi orang diajak untuk mengenal saya itu bisanya apa ya. Saat ini nggak tahu atau nggak menyadari ya bahwa itu sebuah talenta, itu diajak. Terus habis itu mulai kepada ketiga yang mulai diajak untuk bagaimana
pelayanan ya ta. Ya. Tetapi tentu pelayanan yang memang bertanggung jawab, terus mungkin ya boleh dikatakan biblis lah ya, artinya ada dasar harfiah yang memang Ya, itu ya, dan ya. bagaimana supaya kita tangguh pada waktu Retus yang angkatan kelima itu Romo Dwi mengambil tema pelayan yang rendah hati dan tahan banting. Waduh. Nah, Itu kan, jadi sebagai pelayan itu selain memiliki rendah hati, dia harus tahan banting, ya kan seperti itu ya. Nah itu yang coba untuk diarahkan atau ya diasah-asahkan lah kepada ini di IJ ini. Jadi ringkasnya kita tadi 4 buku kan. Buku pertama itu betul kita sebagai orang Katolik itu bagaimana sih dasar-dasar hidup umat Katolik, yang salah satunya doa. Dasar-dasar hidup umat Katolik. Dasar-dasar hidup orang Katolik kita betul diajar memahami dasar hidup umat Katolik itu apa gitu. Terus yang kedua, setelah tahu dasarnya, bagaimana membuat struktur hidup kita. Jadi hidup terstruktur. Apa saja yang diperlukan gitu. Jadi nggak hanya sekedar tahu dasarnya, tahu berdoa. Nah, yang ketiga, setelah terstruktur, bagaimana hidup terfokus. Ujung-ujungnya pelayanan kan, seperti dibilang pelayanan pewartaan. Nah, supaya kita bisa memfokuskan pada tugas kita, terus istilah gampangnya itu menghasilkan buah-buah roh. Itu di buku ketiga, lengkap itu sampai 11 sesi ya kalau nggak salah. Nah gitu. Nah setelah itu semua dibangun sampai bagaimana kita bisa menghasilkan buah-buah roh, udah terfokus gitu. Yang keempat, kita diajak mengenal betul-betul siapa Yesus itu. Khususnya 7 kata terakhir Yesus sebelum wafat. Itu kunci dari iman kita benar-benar. Kenapa kita ikut Yesus itu? Ya. Itu puncaknya itu. Jadi dengan struktur itu kita diajak mengalami pertumbuhan iman melalui perjalanan rohani bersama dalam komunitas itu. Oke, Pak Di. Tadi kan Pak Di ada sebut sharing ya. Nah, soalnya ada juga nih publik ya, umat mungkin saya pemalu Pak, gimana saya mau ngomong, nah gitu. Nah itu gimana tuh? Apa pernah ada kejadian seperti itu? Banyak ya. Awalnya nggak mau ngomong, tapi itu setelah 2-3 bulan. Saya malu gitu kan? Gitu. Perlu ikut makanya Pak Agus. Buktikan sendiri. Iya, ada sebagian orang yang merasa malu atau speaking ability-nya ini, ya kan? Justru menariknya begitu beragam, Mbak. Ada yang ibu rumah tangga biasa nggak pernah kerja apa-apa. Ada yang ibu penjual toko, punya toko dengan background yang macam-macam. Ada yang S1, S2, S3, tapi akhirnya kita bisa. Dan itu sifatnya rahasia, hanya info yang di-sharingkan hanya di dalam kelompok. Oh, di dalam kelompok. Kita udah janji dari awal, tidak boleh disampaikan. Oke, kalau misalkan begitu di dalam kelompok, ada emoser yang lain dong, yang mendampingi. Fasilitator. Oh, fasilitator. Fasilitator utama itu yang memandu pertemuan. Terus ada fasilitator pendamping. Yang itu yang udah lebih senior dan sudah pernah menjadi fasilitator utama. Jadi terarah supaya diskusinya nggak kemana-mana. Ada pemandunya, fasilitator utama dan fasilitator pendamping. Nah justru fasilitator kadang-kadang yang mancing, orang yang malu-malu nggak susah ngomong gitu. Jadi lebih banyak sebetulnya waktu itu disediakan untuk para peserta. Iya. Jadi fasilitator hanya mempermudah saja bagaimana mereka akan mengeluarkan unek-uneknya. Pada buku pertama sebenarnya pertemuan 1-3 itu enggak serius sih, itu hanya menciptakan sebuah komunitas yang akrab dulu. Ya, jadi kalau udah akrab itu mau cerita apa aja akan keluar. Ya, jadi orang dibuat tidak canggung dulu, saling kenal dulu dan sebagainya. Pemanasan dulu lah. Pemanasan dulu. Karena kalau hati sudah terikat nih, enak nih, emosi sudah terbentuk ya, itu mau cerita apa aja sih akan terbuka. Ya, seperti itu. Jadi kita dalam hal itu merasa tidak digurui waktu saya jadi peserta ya. Saya tidak merasa digurui gitu loh. Tetapi mereka mau coba memancing bukan dalam konteks
ayat ini artinya apa ya? Bukan begitu, tetapi apa yang kamu rasakan atau yang saya rasakan atau ada pengalaman mengenai ayat ini seperti itu ya. Jadi bukan arti itu kan artinya menggali pengetahuan orang tersebut ya, tapi tidak seperti itu. Yesus tidak seperti itu. Berarti kalau misalkan ada ayat, misalkan Bapak berdua kayak begitu, kita kasih satu ayat, itu kan perspektifnya beda-beda, dan itu tidak menimbulkan perbantahan kan? Nggak ada salah benar. Oh, tidak ada salah benar. Tidak ada salah benar. Kan ini kan dari renungan kita, refleksi kita, dan ya kita percaya kita waktu itu harus doa dulu, mohon bimbingan Roh Kudus. Jadi yang pertama itu ya digerakkan oleh Roh Kudus, dan memang terkait dengan aspek hidup saya sendiri, orang itu nggak bisa nyalakan. Oh, ya. Pengalaman saya terkait dengan sederhananya, misalnya Yesus mengajarkan ampunilah musuhmu. Saya jadi mikir, saya pernah mengampuni, bisa nggak ya saya kalau ngadepin itu, gitu kan? Iya. Orang lain nggak ada yang bilang saya salah atau benar, karena itu hidup saya gitu. Ya. Sederhananya begitu gitu. Jadi, dengan sharing-sharing pengalaman hidup yang didasarkan ayat kitab suci, itu yang bikin sangat menarik. Iya. Akhirnya orang yang itu deh nggak bisa ngomong, dia bisa speak up juga. Iya, betul sekali. Betul. Dan kita nggak masalah, mungkin bulan ketiga, bulan keempat dia baru bisa ngomong, kita nggak maksa. Kalau paksa ntar kan dia jadi mengada-ada. Iya. Dipaksakan dia ngarang-ngarang sendiri. Iya. Itu nggak sangat kita harap. Makanya waktu kita bikin renungan diharapkan dari bacaan tertentu, jangan baca uraian lain gitu. Misalnya dari renungan-renungan Romo atau apa tentang ayat itu udah dibaca, karena mempengaruhi inspirasi kita sendiri. Iya. Nanti bias. Murni. Iya, murni harus apa yang dirasa. Apa yang dirasa ya, orang yang bersangkutan. Nah, tadi sempat buat jurnal. Nah, itu jurnal gimana bentuknya? Kayak semacam buku harian apa gimana nih? Bisa dibilang seperti itu. Oke. Ya memang inti atau nafasnya Emosiurni itu salah satunya jurnal itu. Jurnal. Setiap pertemuan apa? Setiap pertemuan. Oh, setiap pertemuan. Setiap pertemuan. Oh, aduh. Jadi boleh sebetulnya kalau di dalam paroki kita itu mengambil kalender liturgi. Oke. Mengikuti kalender. Mengikuti kalender liturgi. Jadi selama seminggu itu ya kita mesti baca bacaan selama seminggu itu. Waduh. Tetapi jurnal bisa diambil dari salah satu bacaan hari. Oke. Nah, diharapkan tiap hari, tapi boleh nggak tiap hari ya? Ya. Nah, nanti peserta akan mengambil satu ayat yang menjadi ayat emas. Ya. Oke. Ayat emas. Intinya tidak selalu harus dia tahu sebetulnya. Pokoknya yang waktu itu menarik bagi dia apa. Oh. Meskipun nanti belum bisa menguraikan. Awalnya nggak ada masalah dengan. Jadi pokoknya ayat ini mengena buat saya karena apa. Tetapi setelah itu dia kalau bisa ya dilanjutkan dengan refleksinya, ayat ini mengena untuk saya karena apa namanya ya. Mungkin tentang pengampunan. Saya saat ini diingatkan oleh ini refleksi ini adalah bicara antara saya dengan Tuhan. Tuhan, Engkau mengingatkan aku bagaimana harus mengampuni dan sebagainya. Baru setelah itu doa sebagai akhir dari jurnal itu, berharap apa? Mungkin mohon bantuan Tuhan dan sebagainya supaya dikuatkan seperti itu. Jadi isinya jurnal itu ada bacaan apa yang diambil harinya, terus ayat emasnya apa, terus refleksinya bagi saya secara pribadi ya. Jadi antara aku dengan Tuhan mau bicara apa kepada saya, seperti itu. Nah, untuk jurnal sendiri katakanlah peserta buat jurnal, terus itu diapain tuh jurnalnya? Di-sharingkan apa? Ya. Dibacakan di pertemuan itu masing-masing. Jadi awal sesi setiap pertemuan diawali dengan doa ya, nyanyi doa terus habis itu menyampaikan jurnal. Apa yang dirasa orang yang bersangkutan selama seminggu terakhir lah.
Oh, oke. Iya. Tiap hari baca, kalau bisa bikin jurnal tiap hari, ada peserta yang tiap hari dari bacaan itu dia bisa bikin jurnal. Jadi seminggu 7 jurnal. Kalau saya paling 2 atau 3, kadang-kadang cuma 1 kalau lagi sibuk gitu. Tapi ya itu intinya, kita cari ayat emas yang menarik. Dari ayat emas yang kita pilih itu kira-kira Tuhan mau bicara apa itu. Intinya di situ. Nah, itu yang coba kita pahami. Ayat ini menarik, jadi Tuhan coba bicara apa sih dengan saya melalui ayat itu. Nah, itu tadi bikin refleksi, terus doa terkait dengan refleksi itu. Nah, terus pada waktu pertemuan kita bisa nambahkan sharing, kenapa saya mengalami ini, makanya ayat ini kena ke saya. Gitu. Justru di situ menariknya. Jadi kembali kita diingatkan itu cuma di grup ini, nggak boleh diceritakan keluar. Itu masalah pribadi. Ada yang sangat pribadi ceritanya, tapi kita ya untuk tujuan itu gitu. Iya. Di situ justru menariknya. Menariknya juga itu loh. Jadi kalau misalkan buat jurnal juga kan kita harus menulis itu kan. Iya. Tapi nggak harus panjang lebar. Betul. Tapi dengan menulis itu, apalagi kalau misalkan itu kan bagus itu. Sebenarnya kemampuan menulis itu bagus itu. Satu kunci yang mendasar tadi, kita menulis atau mengucapkan itu akan ingat di otak. Betul. Iya. Jadi jangan sekedar baca gitu aja. Diam, coba. Betul. Besok udah lupa. Iya. Nah, dengan menulis itu dan bisa dibaca lagi. Bisa dibaca lagi seperti tadi Patri bilang kayak begitu, ya kan? Oh ya, ini dalam konteks apa nih? Kayak begitu. Kadang-kadang juga satu ayat mungkin bisa nggak Pak Adi? Kalau misalkan satu ayat, bulan lalu gua persepsinya ayat ini berbicara ini. Mungkin bulan berikutnya bisa beda lagi kali. Tergantung juga itu. Betul ya? Bisa berbeda juga ya? Ya, bacaan liturgi kan kadang-kadang diulang kan, cuma dari Injil Yohanes atau Lukas. Iya. Ceritanya sama, iya. Bisa aja. Iya. Kita kena ayat itu, tapi waktu itu refleksinya beda. Betul. Nah, itu justru menariknya. Menariknya di situ. Makanya saya betah, Pak. Saya udah 3 tahun. Jadi tahun pertama jadi peserta, terus 2 tahun berikutnya saya sebagai fasilitator. Iya. Karena di setiap angkatan itu menariknya ceritanya berbeda. Oh iya. Ceritanya berbeda. Hidup, ya. Iya. Saya bukan memberikan kita bukan sebagai orang yang lebih ya. Saya justru seringkali terinspirasi oleh sharing atau cerita-cerita dari peserta yang lain. Wah, bisa ya bertahan dengan kesulitan yang seperti itu dan sebagainya. Tapi di situ kan kembali lagi bahwa karena sudah terbentuk sebuah keluarga, ya saling menguatkan ya Pak Ardi ya. Betul sekali. Saling menguatkan. Iya. Makanya namanya fasilitator, bukan mentor atau instruktur atau apa. Karena fasilitator pun ikut tumbuh, masih tumbuh terus. Iya. Dengan sharing-sharing itu kita tumbuh. Ya, kita kan 9 bulan, tahun berikutnya jadi fasilitator. Berikutnya kalau ikut lagi kan bacaan liturginya ngulang kan, akan itu lagi. Tapi mungkin refleksinya beda. Iya, betul sekali. Dan satu lagi yang menarik dari jurnal ini, setelah semua katakanlah 10 orang masing-masing sudah men-sharingkan, tiap orang diminta mencari kata kunci. Misalnya Pak Tri sharing, saya harus kata kunci yang di-sharingkan Pak Tri itu apa? 1 atau 2 kata. Jadi 10 itu semua saya punya koleksi, nggak harus 10-10-nya ya, minimal 6 atau 7. Pertama supaya mau mendengarkan, jadi kita harus supaya yang lain betul-betul mendengarkan, nggak ada orang ngomong kita cuek ngapain pakai HP atau apa gitu. Jadi betul mendengarkan. Nah, setelah kita kumpulkan kata kunci yang tadi, dari kata kunci katakanlah kita dapat 6 kata kunci. Tuhan itu coba berbicara apa kepada grup kita malam ini? Kepada grup? Iya. Bukan kepada individu lagi nih? Iya, enggak. Tapi menurut saya, Oke. menurut Pak Agus mungkin beda. Dan dengan kata kunci yang sama, bisa aja Tuhan berbicara apa. Jadi kita lebih mendalami konteks yang di-sharingkan ini tadi apa sih? Kita bikin summary lah kayak. Jadi ada istilah ya. Pertama tadi jurnal, yang kedua ini PST
PST. Apa itu PST? Pesan Sabda Tuhan. Pesan Sabda Tuhan. Iya, terakhir. Pesan Sabda Tuhan. Jadi bentuknya adalah Tuhan mau bicara apa kepada kita. Saya ngambil kalimatnya satu kata dari Pak Hati, saya ngambil satu kata dari momennya si A, saya rangkai sehingga mungkin Tuhan bersabda apa malam ini kepada kita. Iya. Bagus ya. Dan itu ya kita aminkan karena semuanya kan mempunyai harapan yang baik. Ya. Jadi kita dirangsang untuk bertumbuh. Misalnya dari Bapak, kata kuncinya maaf. Jadi bagaimana mengampuni, pertobatan. Dari Pak Tri misalnya luka batin, gitu. Dari ini tentang sukacita misalnya. Nah, gimana kita bisa merangkai dari kata-kata itu? Tuhan ingin ngomong apa sih ke kita malam ini? Nah, kalau misalkan waktu pada merangkai gitu, kita bertiga nih, kita bertiga. Kan berarti kan ada kata kunci masing-masing. Iya. Terus kita ngomong, kita bertiga nih. Jadi mau yang mana nih? Tuhan mau bicara apa? Itu bagaimana kita ini ya menyuarakan ternyata ini loh yang dari Pak Tri, atau misalkan sebenarnya Tuhan mau bicara apa yang disampaikan Pak Hardi kayak gitu. Nah, itu bagaimana? Ya itu kita pertamanya sulit. Tapi itu dengan bertumbuh akhirnya kita terbiasa dan nggak sulit lama-lama. Ya. Betul. Dari yang ibu rumah tangga nggak pernah kerja di kantor, nyatanya bisa juga. Ya. Yang semula susah ngomong akhirnya lancar, nggak ditanya bisa mengemukakan. Itu. Banyak contohnya Pak. Iya. Itu alami. Khususnya sebagai fasilitator kita sempat bisa mengamati itu ya Pak Tri ya, karena kita kan materinya kita udah lebih menguasai, jadi nggak perlu terlalu mikir ya. Jadi kita dengan mendengarkan itu aja kita ikut bertumbuh dan sempat mengamati orang-orang pertumbuhan iman mereka juga itu. Justru intinya di jurnal itu. Iya. Nah, sorry. Makanya saya tadi disebut alumni itu alumni apa enggak? Karena ini berlanjut terus ya. Setelah 9 bulan tuh ada sesi refleksi namanya. Setelah 9 bulan. Iya, refleksi itu tetap pertemuan seperti ini jurnal, tapi topiknya bacaan minggu yang bersangkutan. Gitu. Jadi berlanjut terus. Cuman nggak semua ya, mungkin berapa persen yang berlanjut refleksi. Ada yang cukup 9 bulan itu gitu. Tergantung kebutuhan masing-masing. Terakhir kapan nih Pak Tri? EJ yang baru lulus apa? Ya selesai itu angkatan 6 kemarin tanggal 3-4 Mei ya. Tanggal 3-4 Mei. Ya, perutusannya kemarin. Ya. Sama Bapak Uskup ya? Iya. Bapak Uskup. Dan puji Tuhan 2 tahun terakhir Monsinyur selalu berkenan untuk hadir untuk perutusan itu. Luar biasa. Puji Tuhan. Nah, itu berapa malam sih? Berapa hari? Sabtu Minggu ya. Sabtu Minggu. Ya, 2 hari 1 malam. Sabtu pagi jam 9 sampai nanti setelah retus sekitar jam 1 lah ya. Minggunya jam 1 setelah misa, makan siang terus pulang. Nah, pada waktu retus, nanti kita balik lagi ke awal ini. Pada waktu retus apa yang dikerjakan? Pada waktu retus itu materi-materinya ada beberapa ya. Ada yang memang materi sesi yang disampaikan oleh narasumber. Ya. Misalnya Romo Dwi itu sekarang Romo Tri kemarin kita Romo Trianto ya. Dua-duanya. Jadi tergantung topik yang akan kita ambil. Nah, kita mengundang narasumber ya, antara lain Romo. Terus ada juga narasumber yang memang dari EJ Center ya. Jadi EJ Center adalah yang mengelola Emosiurni di Indonesia. Ya, beliau selalu hadir dalam retus untuk memberikan semangat emosi. Ya, jadi di situ ya ada sesi materi dari Romo dan narasumber, juga ada pengakraban, ya ada waktu happy fun dan sebagainya lah. Intinya bagaimana kita mensyukuri dari akhir sesi selama 9 bulan ini ya, ditutup dengan perutusan dari Bapak Uskup
Itu jadi menarik acara kesan peserta itu. Nah itu yang menarik. Pada waktu retus Pak? Iya. Oke. Sore ya, lebih santai ya. Berarti Minggu sore apa Sabtu sore? Sabtu sore. Sabtu sore, oke. Diundi yang kena, ayo maju, menyampaikan kesan-kesannya. Gitu. Oke. Diundi pakai kotak ya, siapa maju menyampaikan. Ya mekanismenya bisa macam-macam ya. Bisa Dibuat sedemikian rupa supaya menarik lah ya. Dan keakraban komunitas itu. Dan itu ada perutusan dari Bapak Uskup ya pada akhir. Iya. Retus itu ya. Iya. Biasanya berapa orang yang ke angkatan yang terakhir berapa orang Pak? Angkatan yang terakhir itu kan kemarin gabung dengan paroki Ignatius dulu ya. Iya. Iglu ya. Retusnya biasanya gabung kita. Oh, Retus gabung. Iya. Oke. Karena Semplak relatif baru angkatan kedua kan. Oke. Mereka juga pakai fasilitator dari kita karena belum cukup fasilitator mereka gitu. Jadi awalnya kan Pak Yu pemimpinnya tuh dulu ikut kita. Sebagai fasita. Iya, peserta kita satu angkatan ya, yang merintis di Semplak itu Pak Yohanes itu angkatan kita. Jadi pada waktu Retus terakhir ada 2 paroki nih, dari Sukasari dan Semplak. Sukasari kita 40-an lah, saya lupa persisnya ya. Wah, udah banyak ya. 40-an setiap angkatan. Kemarin total yang ikut terus dengan Emauser memang sekitar hampir 100 sih. Dengan Emauser yang diundang. Karena kita pakai 3 lantai di tempat terus ya, itu pakai semua. Iya. Semplak itu 40 itu pun dibatasi katanya. Kalau nggak dibatasi lebih dari 40. Karena kemampuan dia 40, jadi cuma 40 yang diterima angkatan 2 di Semplak. Iya. Ini kemarin. Memang buat efektivitas juga mungkin. Kalau misalkan kebanyakan juga ini juga ya, nggak efektif jadinya nanti. Tapi SMA kan fasilitatornya udah banyak, jadi mau berapa kelas pun kita sebetulnya mampu kalau di SMA. Kan dibatasi maksimum 10 per kelompok. Iya. Bisa satu malam bisa 2 kelompok kalau memang yang daftar. Jadi itu milih hari, peserta itu milih hari, silahkan milih hari. Iya betul. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai malam Minggu. Itu silahkan milih hari, makanya dengan jamnya. Daftar itu ditanya. Bisanya apa? Gitu. Oke. Jadi kalau misalkan ada 50 orang, data udah masuk dulu nih. Kebanyakan yang milih yang ini gitu. Iya. Tapi per kelompok dibatasi 10 maksimum. Iya. Sama fasilitator 1 orang per dari 10 itu. Bisa 2, bisa 3 fasilitator. Yang utama 1, tapi pendampingnya bisa 2, bisa 3. Iya. Khususnya kalau kelas kecil, biasanya fasilitator pendampingnya ditambah. Kalau terlalu sedikit ya nggak seru kan, itu sharing-sharingnya gitu. Jadi kan lebih. Tapi justru biasanya orang kebanyakan kalau misalkan sharingnya itu yang bisa banyak waktu. Misalkan kita dibatasin 30 menit kita sharing, ternyata tambah dong, betul nggak Pak? Biasanya lebih 1 jam. Ya itu memang di situ kemampuan fasilitator memang ini untuk maksudnya yang seneng cerita jangan terlalu panjang juga. Iya. Kasih kesempatan ya kita yang relevan. Yang relevan ya. Iya. Jangan terkesan curcol lah Pak. Iya. Kita batasi itu. Iya kan. Nah, apa namanya? Kalau ikut aja ada persyaratan nggak sih? Persyaratan ya. Kalau umur sih karena ini membutuhkan sebuah refleksi dan sebagainya ya, itu memang yang ideal ya mulai dewasa lah ya 16-17 tahun itu ke atas ya, mungkin kalau sampai sekarang sih mungkin sampai 60-65 masih oke lah ya. Biasanya ada satu kelas UMK khusus, yang UMK nggak digabung sama Dewas. Gitu. Kecuali dia ini pengecualian ini. Satu UMK kita satu ini. Iya. Ada UMK juga ada khusus ya sebenarnya buat EJ. Supaya mereka sharingnya lebih nyaman juga. Betul. Sama UMK. Supaya nggak jomplang juga. Iya. Justru karena ini online kan tidak dibatasi tempat juga ya. Jadi yang bisa mendaftar kalau sampai sekarang ya dari Papua, dari Bali, dari Singapura, dari Amerika. Nah, bagaimana kalau misalkan kayak begitu? Oke, kalau misalkan di luar negeri apa di itu perbedaan waktu apa masalah nggak?
Ada satu yang kelas kemis itu yang kadang-kadang dia tugas ke Amerika, business woman. Iya. Dari Amerika ya, dia yang menyesuaikan lah. Dia udah tahu kita jadwalnya gini ya. Soalnya kita nggak fleksibel. Kalau yang kita fleksibel, tapi kalau yang jadwal agingnya sih nggak fleksibel. Jadi orang yang pergi harus tahu menyesuaikan itu waktunya. Kita dari awal udah tahu kan jadwalnya ini, dia milih yang mana gitu. Nah, sorry, tadi satu yang menarik. Dulu mau nambahin waktu mendaftar peserta itu diharapkan menulis backgroundnya, pendidikan, pekerjaan itu lengkap supaya fasilitator bisa mengantisipasi kalau orang ini backgroundnya ini diharapkan ya cara menyampaikan segala macam itu fasilitator diharapkan tahu masing-masing backgroundnya orang. Jadi kalau misalnya ya sekedar ibu rumah tangga yang nggak pernah kerja, kita nggak bisa mengharapkan dia yang ngomongnya yang canggih-canggih misalnya, gitu loh. Jadi supaya tahu aja fasilitator itu background dari masing-masing peserta. Ya. Ya, yang grup saya malah ada satu yang terus terang ya ada handicap, tapi ya kita terima aja gitu. Jadi ya kita harus tahu makanya background fasilitator diberi informasi background peserta semua. Termasuk tadi si ibu tadi yang sering ke Amerika itu kayak begitu. Ya dia bisnis dan nyatanya dia mau kan antusiasme kan, kita nggak bisa nolak kan. Iya. Tapi segi waktu dia yang harus menyesuaikan. Kalau misalkan teman-teman kita yang di Indonesia Timur, mereka nggak ada masalah juga. Enggak. Ya dia kan udah milih waktunya. Kan kita ada pilihan siang juga. Oh, ada pilihan siang juga. Senin siang saya jam 1, ya, saya fasilitatornya Senin siang. Terus Kemis ada yang jam 9 pagi. Jadi kita sediakan pilihan untuk mengakomodir orang-orang yang seperti itu. Iya. Ya, karena siang karena banyak yang pensiunan saya. Atau ibu rumah tangga gitu aja yang kelompok saya. Kan memang ada ininya apa? Mungkin ada yang masih kerja aktif, itu kan mungkin lebih suka malam. Ya, jam 6.30 atau 6 gitu. Iya. Dan kita di situ juga disajikan melihat sisi yang berbeda dari suatu ayat namanya Pak Agus. Iya. Jadi umumnya bacaan ini umumnya tentang si bungsu yang durhaka lah ya. Yang menjual anak yang hilang itulah ya, anak yang hilang. Oke. Itu kalau kita dulu nih, saya hanya fokusnya pada si anak ini yang bungsu hilang, durhaka ini gitu loh. Durhaka karena ya udah minta jatah jual terus pulang tahu-tahu ini. Tetapi ternyata di dalam uji ini kita diberi sisi lain untuk melihatnya. Ternyata kita melihat di sisi juga si anak sulung seperti apa. Ternyata dia merupakan pribadi yang merasa benar karena selalu taat sama bapaknya kan ya. Itu dianggap sampai saya sebelum mengikut EJ itu dianggap wah anak yang benar, ya kan? Berbakti pada orang tua. Tapi ternyata ada sisi di mana kalau boleh dibilang ya dalam tanda kutip karena dosa itu kan bisa saja muncul karena dia merasa benar ya. Sehingga seakan-akan yang lain yang kurang itu dianggap kurang baik. Nah di satu sisi kita menjadi bahwa itu sebuah dosa rohani, bukan dosa fisik yang kelihatan berbuat jahat gitu ya. Nah itu di satu sisi itu kita juga lihat juga pada sisi bapak nih yang bijaksana, yang meskipun anaknya melakukan sebuah kesalahan, tetapi dengan terbuka, dengan kelembutan dan kebijaksanaannya menerima kembali anaknya. Itu gambaran bapak kita ya, yang sungguh murah hati dan baik. Nah itu kita diajak untuk melihat pada sisi yang selama ini tidak mendapat perhatian itu. Itu saya senangnya karena EJ mengajak ke situ salah satunya. Itu bagus. Di si sulung itu bisa dibilang anak yang hilang juga karena dia iri dan itu. Betul, jadi ada perspektif yang lain. Betul. Kalau misalkan untuk yang sulung itu ya. Betul sekali. Nah, itu bisa refleksi. Apa saya juga kayak gitu ya melihat misalnya ayah saya lebih saat-saat tertentu lebih menyayangi adik saya ngiri enggak gitu. Saya jadi anak yang hilang. Dalam konteks, dalam perspektif lain boleh juga iri itu. Iya.
hilang juga. hilang. Dosa, jatuh dalam dosa. Iya. Betul. Nah, kalau dari Patri atau Pak Hardi, setelah EJ apa nih yang paling menonjol? Yang paling menonjol. Gua dulu emosional, sekarang setelah ini lebih sabar. Wah ya itu jelas itu. Itu jelas itu metodenya, makanya saya melihat bahwa ini sebuah metode yang cocok bagi saya dan luar biasa. Iya. Yang tahu sendiri, saya dulu Alkitab itu mungkin ya dijejer di sana, di bifet gitu. Mungkin ada yang juga masih rapi gitu ya. Aduh, dibuka berapa ini sih ya. Tapi dengan EJ mau nggak mau saya mesti coret-coret ini. Buka coret-coret, kasih label, kasih ini. Jadi mungkin bisa dibilang satu kelemahan yang ada ya di saya, mungkin ada di beberapa teman juga, bahwa mungkin tidak bisa konsisten kalau tidak dipaksa gitu ya. Ya, inilah metode memaksa, cuman ngena gitu loh. Jadi mau nggak mau saya mesti baca, karena setelah ada sesi nanti mau nggak mau kita supaya jalan sesinya lancar, ada sesi prolog yang memang menyampaikan dasar-dasarnya. Ada juga sesi tentang pendalaman kitab suci. Ada juga belakangnya nanti ada sesi yang mesti kita kerjakan untuk minggu berikutnya. Jadi mau nggak mau kita ya mesti buka, Itu jadi perubahannya adalah dari yang jarang buka ya, sekarang mesti melototin dan nyari ini di mana kan gitu ya. Ya itu sebuah metode yang hasil yang berbeda dalam diri saya. Yang kedua, bahwa memang ini tadi dikaitkan dengan bagaimana aplikasinya dalam kehidupan pribadi. Kita ibaratnya manusia lama yang dulu mungkin ya jarang baca firman Tuhan, egois gitu ya. Nah ini kita bertransformasi menjadi pribadi yang menjadi manusia baru, karena kemurahan Tuhan. Ya, Tuhan sudah lebih dulu berbelas kasih kepada saya ya. Jadi ya sudah selayaknya sebagai bentuk timbal baliknya saya ya harus mengasihi dia, lebih mengenal dia ya, karena bagaimanapun semua ya bentuk syukur lah ya, bentuk syukur, dan itu diarahkan kepada apa yang Tuhan kasih tugas ke saya sekarang lebih siap jawab ya. Ya. Salah satu lagu yang menginspirasi saya, kalau saya sering nyanyikan dan saya merasa itu adalah hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Betul. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan, kan gitu ya. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini berkat gitu ya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Nah, itu kalau saya nggak kuat lagi nanti saya belum dikasih kesempatan untuk mengaktualisasi melayani, ya pasti akan ada penyesalan. Dan hidup akan merasa useless. Iya. Intinya kan ya isi kitab suci itu kan memberi arti ke hidup kita. Jadi kita tahu kenapa harus gini, apa yang kita alami. Kalau nggak ada artinya ya kita kan juga ya jadi cari lain gitu. Yang jelas saya ya lebih bisa nahan emosi, lebih sabar. Jadi dulu pernah sering marah-marah ya Pak Ari? Ada levelnya sebetulnya. Sebetulnya setiap insan itu diberi kesabaran sebetulnya kan. Cuman levelnya ya, ada levelnya. Ada yang memang sedikit tersenggol, tapi tetap ada sih. Nah, sebetulnya tinggal diasah, terus meningkatkan level itu menjadi sebuah kesabaran yang lebih tinggi gitu aja sebetulnya. Iya. Terus saya satu yang sangat saya pegang itu di salah satu ajaran di mendasar tuh, iman itu adalah kegiatan akal budi, tapi yang didasari pada kebenaran ilahi. Dan kebenaran ilahi itu dari kitab suci. Iman adalah
kegiatan akal budi, kegiatan didasarkan akal budi. Ya kayak Romodri kemarin kan, ciri manusia dibandingkan makhluk hidup lain, pertama pun diberi akal budi, kemudian dikasih kehendak bebas. Kita menggunakan akal budi untuk melakukan kehendak apa yang akan kita bebas, kita melakukan apa? Ngikuti setan atau ngikuti Tuhan? Nah, iman itu kegiatan yang berdasarkan akal budi, tapi berdasarkan kebenaran iman, kebenaran ilahi yang berasal dari kitab suci itu. Nah, karena itu saya jadi senang, karena kehendak bebasnya itu dasarnya apa? Gitu, kayak melayani kalau dasarnya supaya dipuji atau supaya dapat imbalan apa, ntar begitu nggak tercapai marah-marah. Ya. Itu. Terus satu lagi yang paling saya ingat, doa. Kelihatannya simple, tapi kan orang sering nanya, kadang-kadang banyak atau sering doa nggak dikabulkan. Ternyata banyak hal yang bisa nggak dikabulkan. Doanya nggak benar, mungkin bukan itu kehendak Tuhan buat kita. Yang didoakan salah misalnya, ya orang bilang menyembuhkan penyakit, emang Tuhan itu dokter. Kadang-kadang orang guyonnya gitu kan. Sebenarnya kita diminta kekuatan mengatasi penyakit ini, bukan Tuhan sembuhkanlah ini sakit saya gitu kan. Tuhan bukan dokter. Jadi Tuhan kuatkan saya menghadapi ini sehingga saya bisa sembuh, mencari jalan untuk sembuh. Nah gitu. Kita bisa memahami kenapa doa saya nggak di, atau kita nggak layak. Kita selama ini ngikuti jalan Tuhan nggak kok enak minta-minta, itu kan? Supaya ya kayak orang tua, anaknya dituruti kalau sesuai dengan kehendak orang tua kan. Kalau dia bantah terus, orang tua cenderung enggak aja dulu, pokoknya minta apa juga enggak gitu kan. Jadi dikabulkan itu maksudnya nggak selalu baik, kadang-kadang juga ada yang menyesatkan, maksudnya menjadi salah. Nah karena itu tadi akal budi kita dipakai enggak, terus bagaimana kita menentukan kehendak yang akan kita lakukan itu? Kita diberi kehendak bebas, mau berdosa atau mau nggak berdosa. Cuman mengenai kehendak bebas juga harus ada topik tersendiri juga ya. Nah untuk tahu itu dasarnya itu harus senang itu dulu. Iya betul. Betul ya Pak Abi ya. Betul sekali. Iya. Nah itu kira-kira waktu jadi fasilitator pernah ada orang pernah lihat, misalkan dari 10 nih, 10 orang yang ikut peserta kayak begitu, Pak Tri atau Pak Hardi pernah ada melihat peserta yang mengalami transformasi? Pernah ada? Oh iya, jelas. Biasanya itulah setelah bulan ketiga, bulan keempat itu jelas sekali terlihat itu. Ya, pertama dari cara nulis jurnal, dia udah lebih nyaman, nyambung gitu loh. Antara ayat emas yang dipilih dengan refleksi dia. Awalnya mungkin nggak nyambung. Ya, misalnya ayat emasnya mengenai pertobatan, tapi di refleksinya dia cerita tentang hal yang lain. Dari situ udah jelas sekali dia udah mengalami pertumbuhan iman. Termasuk tulisannya juga. Iya. Mungkin dulu tulisannya kayak ceker bebek, sekarang udah lebih bagus gitu. Iya. Karena memang ada yang bilang juga kayak begitu. Jadi pikiran orang tuh bisa dilihat dari tulisan juga kan. Semakin tulisannya bagus, orang itu jiwanya tenang. Tapi kalau orang lagi banyak pikiran kan kadang-kadang tulisan juga, kecuali kalau dokter kali. Kita sebagai fasilitator dibekali cara. Karena online kita nggak tahu kan, dia itu benar nulis apa enggak. Iya betul. Nah, triknya kita kadang-kadang coba tolong ulangi yang kalimat terakhir tadi. Sama apa enggak? Kalau nggak nulis kan pasti beda. Ulangi. Jadi kita dibekali trik-trik semacam itu. Dia benar nulis, nggak ngarang bebas atau gimana gitu. Iya. Tapi mungkin nggak perlu cerita tentang peserta sih ya, karena saya sendiri memang sudah mengalami. Jadi kebetulan secara pribadi
saya dan istri sebenarnya satu angkatan kan ya. Oke. Jadi dalam keluarga pun sangat berpengaruh. Bagaimana kita menyikapi sebuah masalah gitu ya? Iya. Itu udah kelihatan beda sekali dengan yang dulu. Oh. Jadi bagaimana sekarang nggak melihat sebuah masalah itu bukan emosi dulu yang dikedepankan. Jadi kita boleh dibilang udah nggak satu frekuensi. Jadi ada masalah bukan sebagai sebuah pertentangan, tetapi bagaimana ini cepat selesai. Itu yang saya rasakan karena kami suami istri ikut bareng IC. Memang kalau satu suami istri nggak bisa satu kelas dia. Nggak boleh harus Nggak boleh bisa. satu kelas. Oh, nggak boleh satu kelas? Jadi saya kebetulan waktu jadi peserta saya malam minggu. Oh gitu. Malam minggu 1, istri saya malam minggu 2. Oh. Jadi emang waktu itu saya diajak juga, mungkin Tuhan waktu diajak pertama belum menyentuh saya ya ini ya. Tapi ya. Nah tadi ngomong berkobar-kobar, berarti ya bagaimana ini, Pak Ardi? Ya, pertama kita senang baca kitab suci. Nah, akhirnya kan kita aspek hidup lain pun walaupun nggak ngikuti EJ, kita ingin cari. Nah itu kan semangat antusiasme itu yang jelas naik, gitu. Antusiasme naik, berkobar-kobarnya untuk pewartaan dan pelayanan. Nah, pewartaan itu kan nggak harus ngutip kitab suci kan, tapi dari refleksi kita dan sebagainya itu kita udah bisa menyampaikan itu pewartaan itu. Iya. Di situ justru. Terus yang saya sampaikan tadi ada pertemuan refleksi setelah selesai 9 bulan. Nah, pertemuan refleksi itu dari alumni tadi kita membahas bacaan minggu tertentu, bacaan liturgi gitu kan. Nah, dari ada panduan ya dari Amerika itu. Jadi dari bacaan itu kita diberi pertanyaan yang sebelumnya nggak pernah kepikir. Kita kalau baca ya baca aja gitu. Tapi dari situ kita dirangsang kayak khotbah minggu kemarin, hidup baru, dunia baru itu kan di Wahyu. Nah, itu pertanyaan gitu. Aspek hidup baru apa yang kamu alami selama pertumbuhan iman? Nah, kalau nggak ada pertanyaan itu aku nggak pernah mikir. Ya di Wahyu kan nanti setelah Yesus ini ada kerajaan baru, hidup baru, dunia baru gitu aja sebagai cerita. Tapi dengan pertanyaan ini, jadi kita lebih memahami, jadi lebih senang dengar khotbah Romo segala itu. Karena kita udah bahas dulunya ngantuk, sekarang jadi betul sekali. Betul sekali. Betul ya? Iya. Oh saya udah tahu gitu. Saya udah agak dong gitu ya. Gitu. Nggak cuma itu. Kadang-kadang di refleksi itu dari Injil. Aspek ini yang kita bahas di refleksi. Tapi ternyata khotbahnya Romo aspek lain. Oke. Jadi dari satu perikop yang sama kita melihatnya bisa dari berbagai perspektif. Betul sekali. Itu yang lebih menarik itu makanya. Iya. Sip. Nah itu berkobar-kobarnya di situ itu. Kobarnya di situ ya. Karena juga ada perspektif lain. Iya. Oke, salah satu contoh lagi refleksi yang mungkin menarik dan kalau baca kayaknya hanya cerita. Minggu lalu juga di Kisah Para Rasul itu ada cerita bahwa murid-murid menyebar ke berbagai itu karena ada penganiayaan, bahkan Stefanus dibunuh. Jadi murid-murid terpaksa nyebar ke berbagai daerah. Tapi justru di daerah baru mereka mewartakan. Nah, aku jadi refleksi, kadang-kadang kesulitan itu justru membawa hikmah. Kalau nggak ada penganiayaan tuh orang kan nyaman dikumpul di situ aja. Iya. Pewartaan nggak akan nyampe ke daerah-daerah lain. Iya. Gitu. Jadi kadang-kadang aku kesulitan tuh harus mikir, karena Tuhan apa yang diinginkan dari kesulitan ini gitu. Itu kan bentuk refleksi yang menarik itu jadinya. Tapi kalau nggak tanpa itu kan baca itu itu cerita. Murid itu ditekan, dia ini ada yang dibunuh, jadi pada kabur. Udah titik sebagai cerita. Iya. Ini kesulitan yang bawa berkah gitu. Iya, kesulitan tapi justru menyebabkan pewartaan itu jadi ke berbagai daerah. Kalau enggak dia nyaman ngumpul di situ sesama umat gitu aja kan. Iya. Nah,
Menarik kan Pak? Menarik. Nah, itu yang bikin berkobar-kobar. Jadi nggak mesti kesulitan itu selalu diratapi kayak begitu. Harusnya direfleksikan, ada apa ini? Kesulitan harus dihadapi dan kita ambil maknanya. Apa maknanya dari kesulitan ini? Luar biasa ini memang EJ ini. Tapi ya itu hambatan utama orang mikirnya 9 bulan. Ya itu. Tapi terus terang setelah menjalani menarik. Atau mungkin jangan 9 bulan, 1,5 semester gitu. 1,5 semester. jadi orangnya enggak, oh jangan 9 bulan, enggak cuma 1 semester kok kayak gitu. Strategi marketing ya. Tapi kalau saya melihat ini memang 9 bulan itu kan kita dalam rahim ibu sudah 9 bulan ya. Ya, artinya untuk melahirkan manusia baru itu prosesnya ya 9 bulan. Ya gitu. Jadi ada 37 sesi. 30 sesi dan Tapi seminggu sekali sih oke. Iya. Terus kan nggak kerasa. Nggak Awalnya kerasa. nulis jurnal yang paling berat awalnya. Iya. Tapi setelah itu, Karena jurnal tuh dia mengungkapkan perasaan, mengungkapkan pikiran apa ini. betul. Itu Tapi dikaitkan dengan ayat Iya. gitu. Jadi nggak sembarangan. Nggak sembarangan, Pak. Refleksi iya Terus terang. makanya. Jadi terarah, refleksinya Terarah. terarah itu. Dia. Saya yakin itulah kayak begitu. Karena bagaimanapun kita untuk baca Alkitab ini juga kan ayat demi ayat juga kalau kita refleksi butuh juga Roh Kudus kan sebenarnya. Oh iya, nah itu intinya itu jangan mengandalkan kemampuan sendiri. Itu Iya. kuncinya tuh. Akhirnya bisa nyeleweng kemana-mana kalau mengandalkan kemampuan sendiri. Iya. Jadi emosi kepentingan duniawi muncul. Terus Iya. terang aja itu Iya. ujung-ujungnya itu. Betul. Oke, Pak Hadi, terima kasih sharingnya. Sangat bermanfaat, sangat menginspirasi. Ya. Mudah-mudahan bisa menjual ya, makin banyak yang berminat Ya, untuk amin. mendaftar di Emmaus Journey. Karena bukan kepentingan gereja, kepentingan individu ini. Kita mengajak untuk kepentingan individu sendiri, Iya. terus terang aja. Bukan kepentingan gereja supaya banyak yang daftar atau apa. Iya. Oke, terima kasih Pak Hadi. Sama-sama, senang sekali bisa ngobrol di sini. Sip. Oke, sobat-sobat, demikian obrol-obrol kami, bincang-bincang kami dengan Pak Tri dan Pak Hadi mengenai Emmaus Journey. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Oke, Bapak, Ibu, dan kaum muda, setelah menyaksikan dan mendengarkan celotehan kita ini, apakah masih takut untuk mendaftar komunitas spiritual Emmaus Journey? Silahkan mendaftar di link yang di bawah ini. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang komunitas spiritual EJ ini, silahkan menyimak dan subscribe Sofa Podcast di bawah ini.